Apa arti dari ketika kita ditampar pipi kananmu, berikanlah pipi kirimu? Apakah karena kita di kekristenan ini kan ajaran kasih, kemudian kita ditampar, terlebih lagi disakiti, diintimidasi, ditindas? Kita ini ajaran kasih, tampar lagi dong, sakiti lagi dong, tindas lagi dong, intimidasi lagi dong. Enggak, artinya enggak seperti itu. Orang bodoh yang melakukan itu. Nah, ini sangat menarik sekali, teman-teman perlu tahu. Untuk kawanku semuanya, selamat datang di Pusat Rohani Damai Tuhan kita Yesus Kristus beserta kita semuanya. Jika yang hendaklah kamu katakan ya, jika tidak hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Nah, artinya nggak seperti itu. Di sini ada beberapa poin maknanya. Yang pertama, ada yang memaknai ketika kita ditampar pipi kanan. Nah, seperti gambar ini kan menggunakan bagian sisi luar yang kasar ini. Ini sakit. Tapi kalau kita berikan pipi yang lain, kemudian ditampar begini jadinya, menggunakan sisi yang halus, ini sebuah penghinaan untuk yang nampar itu gitu loh. Sehingga dia yang nampar itu merasa terhina itu loh. Jadi ada yang memaknai itu, tapi kita nggak membahas tentang yang ini. Kita akan memberikan contoh secara langsung yang dilakukan Tuhan Yesus Kristus. Ketika Tuhan Yesus Kristus ditampar, apa yang dilakukan? Enggak memberikan. Ini tampar lagi. Enggak. Nah, di sini teman-teman harus tahu. Mari kita baca terlebih dahulu Injil Matius pasal ke-5 ayat ke-39. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Ini artinya bukan ketika kita ditampar, kemudian ini tampar lagi. Ketika kita disakiti, ini sakiti lagi. Ketika kita diintimidasi, kita ditindas, intimidasi lagi dong, tindas lagi dong, karena kita ini ajaran kasih. Bukan, artinya nggak seperti itu. Bodoh kalau melakukan seperti itu. Orang Kristen diajarkan kasih, tetapi tidak bodoh. Nah, poinnya di sini kawan. Silakan teman-teman perhatikan di sini. Janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Apa artinya? Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Teman-teman boleh membalas, tetapi jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Nah, balasnya apa? Boleh membalas, tetapi balas kejahatan dengan kasih. Dan ini gitu loh. Poinnya jangan balas kejahatan dengan kejahatan, tetapi balas kejahatan dengan kasih. Dan ini langsung saya beri contoh. Ketika Tuhan Yesus Kristus ditampar, apa yang dilakukan? Injil Yohanes pasal ke-18 ayat ke-23. Jawab Yesus kepadanya, jikalau kataku itu salah, tunjukkanlah salahnya. Tetapi jikalau kataku itu benar, mengapa engkau menampar aku? Ini yang dilakukan Tuhan Yesus. Bukan Tuhan Yesus Kristus ini ditampar, kemudian Tuhan Yesus ini tampar lagi saya. Bodoh namanya. Terlebih lagi ketika kita ditindas atau diintimidasi. Kalian ini kan Kristen, ajaran kasih. Saya sakiti, saya tindas, saya intimidasi. Kalian tidak boleh membalas. Kalian harus menerima saya intimidasi, saya tindas. No, tidak. Tidak. Orang Kristen tidak begitu.
tidak diajarkan kebodohan yang seperti itu. Tetapi artinya ini, jikalau kataku itu salah, tunjukkanlah salahnya. Tetapi jikalau kataku itu benar, mengapa engkau menampar aku? Balas kejahatan dengan kasih. Oke, kamu menampar aku, nggak apa-apa. Oke, kamu menindas aku, kamu mengintimidasi aku. Tapi, oke, silakan tunjukkan salahku di mana. Kenapa kok kamu melakukan seperti ini ke aku? Sehingga orang itu, tapi catatan di sini teman-teman nggak salah. Kalau teman-teman memang salah kemudian ditampar, ya udah terimaan, karena kalian memang salah gitu loh. Kalian ditampar, kemudian kalian memang melakukan kesalahan, kalian kemudian dicaci, dihina karena memang kalian berbuat salah. Oh, kamu ini memang, ya kalau kalian memang salah ya udah terimaan. Ngapain kok gak terima? Catatannya di situ. Tetapi kalau kalian benar, kemudian kalian disakiti, ditindas, diintimidasi, jangan diam. Wah, kita ini ajaran kasih, bodoh namanya. Tetapi oke, kamu menindas aku, kamu mengintimidasi aku, tunjukkan salahnya. Memang kamu sebenar apa sih? Sehingga orang itu akan berpikir, wah, saya ini mencari-cari kesalahan dia. Dia kan orang Kristen, ajaran kasih. Saya mau menindas, pasti dia tidak akan melawan. Saya akan menyakiti, pasti dia tidak akan melawan. Nah, ketika kita lakukan, kalau memang saya salah, tunjukkan salahnya. Itulah kasih. Kalau saya salah, kalau memang saya salah, silahkan tunjukkan salahnya. Tetapi kalau saya tidak salah, kenapa kamu melakukan ini terhadap saya? Sehingga orang itu, waduh, bagaimana ini? Tujuan saya kan memang pengen mencaci, pengen menghina, pengen dan lain sebagainya, mengintimidasi. Tetapi dia ini tidak memiliki kesalahan apapun. Seperti Tuhan Yesus tidak memiliki kesalahan apapun. Orang itu ketika dijawab oleh Tuhan Yesus, apa yang terjadi? Gak bisa berkata-kata gitu loh. Itu artinya. Oke? Nah, jadi di sini teman-teman tahu artinya, ketika ditampar pipi kananmu, berikanlah pipi kirimu. Artinya apa? Bukan secara ditampar, disakiti, diintimidasi, kemudian kita menerima karena kita diajarkan ajaran kasih. Itu bodoh. Tetapi ketika kita ditampar pipi, atau arti maknanya disakiti, dihina, dicaci, ditindas, diintimidasi, kita jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi balas kejahatan dengan kasih. Dan ini suruh menunjukkan. Dengan begitu orang itu secara tidak langsung kita sekak mat, kita serang balik. Tunjukkan salahnya di mana. Mati kutu, gak bisa berkata-kata orang yang melakukan seperti itu. Oke? Nah, semoga teman-teman saudaraku semuanya terberkati. Untuk teman-teman yang mungkin baru saja menonton video di channel YouTube Pusat Rohani, bisa dukung kami dengan cara tekan tombol subscribe-nya untuk mendukung channel ini agar terus berkembang dan mewartakan kerajaan Tuhan kita Yesus Kristus. Baik kawan, terima kasih sudah menonton video di channel YouTube Pusat Rohani. Damai Tuhan kita Yesus Kristus beserta kita semuanya. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Amin.